Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam ya, menceritakan email kamu. Dan email yang datang kali ini adalah menceritakan sebuah profesi ya yang mungkin bikin kita semua jadi penasaran gitu. Apakah di profesi ini ada kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu? Ternyata ada. Profesinya adalah seorang istilahnya apa ya? Boleh di komen di bawah ya. Jadi dia ini yang sering memperbaiki tower ya, menara salah satu provider di daerah kotanya, sebutin gak ya? Di Jawa Barat lah ya. Nah, mereka ini lagi maintenance. Ya, sekali maintenance tuh yang datang tuh bisa 5 orang ya, atau lebih gitu ya. Untuk apakah itu penggantian alat untuk providernya gitu ya, atau hal-hal lainnya gitu ya. Tergantung tingkat kesulitan pekerjaannya. Semakin sulit pekerjaannya maka yang datang semakin banyak. Nah, waktu itu yang datang kurang lebih berempat. Kita panggil aja nama orang ini Mas Rudi. Dan satu lagi saya sebut namanya Mas Dayat. Jadi maintenance waktu itu dilakukan siang hari. Cukup memakan waktu yang lama karena ada beberapa penggantian kabel dan lain-lain. Menara ini tingginya kurang lebih 60 meter ya. Jadi kalau teman-teman lihat di jalan atau di mana menemukan sebuah menara atau tower besi gitu ya yang saling silang menyilang hingga ke atas gitu ya. Itu biasanya ukurannya terlihat dari warna cat yang ada di situ ya. Jadi biasanya tuh merah putih gitu. Kalau cat blok pertama itu sampai akhir itu catnya pasti tingginya 10 meter. Jadi setiap 10 meter warnanya selang-seling gitu ya. Merah putih gitu. 60 meter itu jarak yang lumayan melelahkan ya. Karena untuk menjadi seorang pendaki menara itu bisa dibilang butuh sertifikasi ya. Jadi kita harus punya sertifikasi dulu untuk bisa ikut untuk memperbaiki menara dan segala macamnya gitu ya. Untuk bisa naik sampai ke atas gitu, itu ada sertifikasinya. Dan kelengkapan pakaian kayak helm, terus kemudian rompi, sarung tangan, sepatu gitu ya. Sepatu biasanya pakai sepatu gunung ya. Itu semua harus komplit gitu ya. Termasuk tali-tali pengamannya itu harus paling diperhatikan karena menyangkut dengan keamanan, kenyamanan dan nyawa pastinya ya. Waktu itu setelah beberapa jam dilakukan maintenance, Mas Rudi ini ya, jadi di bawah itu kayak ada semacam bangunan yang kurang lebih berapa kali berapa ya, 4 kali 4 meter kali ya. Yang di bawahnya tuh ada ya macam-macam, ada kelistrikan, terus kemudian ya ruang operate lah di bawah itu. Nah, si Mas Rudi ini dia ya ketika yang lainnya sedang bekerja, dia juga bekerja. Cuma mungkin karena kelelahan malamnya dia juga habis tugas gitu ya. Mas Rudi ini kecapean dan gak sengaja ketiduran gitu ya. Ketiduran dan ketika dia bangun, dia dibangunin sama temennya. Yang tadi saya bilang ini Mas Dayat ya. Mas Dayat. Nah, ketika dia bangun, loh, yang lain kemana? Kata Mas Rudi. Udah duluan, soalnya udah beres semua kerjaan. Oh ya udah. Kenapa saya nggak dibangunin? Nggak, soalnya si Mas Dayat juga ada
ada hal yang harus dikerjain dulu gitu. Jadi ya sekalian nemenin Mas Rudi tidur gitu. Mas Dayat bilang gitu. Nah, ada hal yang baru diketahui setelah pekerjaan ini seharusnya sudah selesai, yaitu ternyata lampu menaranya itu mati. Sedangkan ini sudah ya bisa bisa dibilang hampir 1 jam lagi menuju maghrib gitu ya. Cuma kalau lampu menara ini nggak dibenerin segera gitu, itu akan membahayakan khususnya penerbangan ya. Karena jadi kalau teman-teman tahu di setiap menara yang di ketinggian tertentu ya, apalagi ini 60 meter gitu ya, itu di atasnya di ujungnya tuh ada lampu. Jadi dia kedap-kedip gitu lampunya, dan kebanyakan sih berwarna merah ya. Nah, si Mas Rudi ini dibangunin sama Mas Dayat. Rud, bangun, itu kok lampunya kayaknya mati ya gitu. Soalnya dari bawah pun karena cuacanya sudah mulai sore dan agak menjelang maghrib gitu ya, jadi lampu yang berwarna merah itu harusnya terlihat menyala gitu. Tapi Mas Dayat tuh bilang itu kayaknya mati deh Rud. Kayaknya harus dibenerin sekarang deh. Si Mas Rudi karena ngerasa gak enak gitu ya. Dia dari tadi gak sengaja tertidur, akhirnya menawarkan diri. Udah biar saya aja, kata Mas Rudi. Biar saya aja yang benerin. Ada cadangan lampunya kan? Ada sih di mobil, ambil aja nanti. Oh yaudah oke. Mas Rudi cuci muka dulu nih. Cuci muka. Beres, ambil lampu cadangan, ditaruh di tasnya. Akhirnya dia naik tuh. Dengan tali pengaman segala macam. Si Mas Dayat nunggu di bawah. Karena pemasangan lampu ini bisa cukup dengan 1 orang aja sebenarnya. Ya udah. Naiklah si Mas Rudi ini. Ketika naik ke atas 10 meter, 20 meter gitu ya. Pas sampai di atas, ini hari udah mulai mendekati maghrib ya. Jadi udah gelap gitu, semakin gelap, semakin senja gitu ya. Pas sampai di ujung paling atas, Mas Rudi ini kaget setengah mati. Ternyata di atas ada Mas Dayat. Loh, yang dia sadari seharusnya ketika ya dia kan naik kan ngeliat ke atas juga ya gitu ya. Dia tuh tadi gak ngeliat gitu. Pas berapa meter sampai di atas ada Mas Dayat di atas. Loh, si Mas Rudi nanya, loh, kok kamu di sini? Bukannya tadi di bawah? Si Mas Rudi ngelihat ke bawah, itu udah nggak ada Mas Dayat. Di bawah itu nggak ada, nggak kelihatan ya Mas Dayat. Nah, yang merindingnya jawaban dari Mas Dayat tuh begini, kan tadi Mas Rudi nanya ya, loh, kok kamu di sini? Mas Dayat jawab gini, saya mah emang selalu di sini, katanya gitu. Hah? Terus maksudnya gimana? Iya, saya emang selalu di sini memperbaiki apa yang harus diperbaiki agar saya bisa beristirahat, katanya gitu. Tapi itu pakai bahasa Sunda ya ngomongnya. Dan Mas Rudi yang bingung harus ngapain gitu ya, akhirnya memilih untuk turun lagi ke bawah. Karena apa? Karena si lampu tower itu udah nyala lagi gitu. Warna merah kedap-kedipnya udah nyala lagi gitu. Kayak beneran dibenerin sama Mas Dayat ini gitu. Mas Dayat yang ada di atas gitu. Yang entah kapan naiknya gitu. Akhirnya Mas Rudi turun lagi tuh.
dengan perasaan gemetar yang nggak tahu dia harus ngapain gitu ya. Dan ketika sampai ke bawah, muncullah Mas Dayat. Muncul lagi Mas Dayat nih. Sampai si Mas Rudi ini bingung gitu. Yang bener yang mana nih, Mas Dayat yang di atas apa yang di bawah gitu. Mas Dayat yang di bawah itu nanya ke Mas Rudi. Loh, cepat amat. Gak jadi benerinnya. Kok lampunya dibawa lagi? Terus Mas Rudi jawab gini. Gak tahu, lampunya udah nyala bener sendiri. Mas Rudi gak berani ngomong, loh bukannya Mas Dayat yang benerin di atas gitu, nggak berani ngomong kayak gitu karena Mas Rudi sendiri bingung gitu, yang bener yang mana gitu. Yang akhirnya si Mas Rudi masuk ke ruangan yang tadi ya, ruangan operate gitu, masuk ke dalam gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang dibenerin di dalam, nggak ada gitu. Cuma dia mau butuh waktu untuk menelaah semuanya gitu. Yang di atas siapa, yang di bawah siapa ini sebenarnya gitu. Sampai akhirnya dia nelpon ke temennya. Kan harusnya berempat ya. Yang dua nih udah pada pulang duluan. Akhirnya dia nelpon ke temennya. Dia bilang gitu. Dia cerita. Tadi kan saya naik di atas ada Dayat. Di bawah kok ada Dayat lagi gitu. Terus kata temannya, yang benar gitu ya. Dia nanya si Mas Rudi, ini Dayat yang benar yang mana ya? Nanya kedua orang yang udah pulang tadi via teleponnya. Ya gak tahu lah, dijawabnya gitu. Coba kamu lihat aja, ini agak klise ya. Kakinya napak gak ke bawah gitu. Kalau nempel ya berarti itu manusia, kalau bukan ya berarti sosok lain gitu. Ya dengan jawaban yang klise yang tidak memuaskan itu ya akhirnya Mas Rudi ini cuma bisa memberanikan diri dengan membaca-baca ayat-ayat yang dia bisa gitu ya, sambil memperhatikan kaki si Mas Rudi yang ada di bawah gitu ya. Akhirnya dia keluar dari ruangan operate dan merhatikan Mas Rudi, ternyata merhatikan Mas Dayat ya, ternyata kakinya menapak dan dia baca-bacain ayat-ayat. Tidak berpengaruh sama sekali ya. Jadi mungkin si Mas Rudi udah yakin kalau Mas Dayat ini adalah manusia, temennya gitu ya. Akhirnya beres semua segala macam dan mereka pulang gitu. Nah, yang agak bikin shock untuk Mas Rudi adalah ketika mengetahui seminggu setelahnya kabar duka datang kalau Mas Dayat berpulang gitu ya, setelah mengalami serangan jantung ketika naik ke atas tower gitu. Dan ini mungkin sebuah kebetulan aja gitu ya, yang si Mas Rudi itu jadi teringat kata-kata sosok di atas tower yang waktu itu dia temui gitu ya, yang bilang kalau saya selalu ada di sini dan saya nggak bisa turun sebelum pekerjaan saya selesai gitu. Itu kata-kata yang diingat dan ya sekali lagi ya itu mungkin hanya kebetulan aja gitu. Ya itu dia ceritanya. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini. Sekali lagi hal-hal tersebut mungkin kebetulan semata ya. Atau mungkin ada yang lebih tahu itu hal yang seperti apa, bisa komen di bawah gitu ya. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya Mas Rudi ya, yang tentunya bukan nama sebenarnya. Saya Raden Ruli pamit ya, dan jangan lupa buat warga Skoudi semua yang punya cerita atau pengalaman horor, silakan langsung aja kirim pengalaman horornya via rekaman audio ya, direkam aja di handphone. Kemudian nanti dikirim ke alamat email di podcast.ceritahoror@gmail.com.
yang nantinya kalau terpilih itu akan tayang di Spotify dan warga Skoudi yang terpilih akan mendapatkan kaos atau merchandise menarik dari DCC What I See. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, di komen, dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.